Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat, tanggal 5 November 2021. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kata pengemis itu, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta dan pemulih kesucian, arahkanlah hati kami kepadamu, agar berkat kekuatan roh-Mu kami menjadi pribadi yang setia, cerdik, dan taat, sehingga kami teguh dalam iman dan giat dalam karya serta pekerjaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya bila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah dari orang kaya yang memiliki seorang bendahara membuat kita belajar banyak. Bendahara itu ketahuan sedang berbuat curang, culas, dan merugikan tuannya.
tuannya itu meminta pertanggungjawaban kepadanya. Bendahara itu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ia siap dipecat. Namun ia berusaha untuk mengumpulkan dana dengan menarik serta meringankan beban orang yang sedang pinjam atau sedang berhutang. Tuannya memuji bendahara itu yang menyadari situasi dirinya. Ia cerdik dan segera membuat strategi baru untuk menghadapi persoalan. Ia berusaha segera lepas dari persoalan yang ia hadapi, yaitu ketahuan sedang hidup tidak jujur sebagai seorang bendahara. Dalam persoalan-persoalan keseharian, seseorang akan dituntut lebih dalam tingkat menyelesaikan persoalannya. Hidup harus dipertanggungjawabkan. Masalah harus segera dihadapi dan jika perlu diselesaikan. Berusaha dan terus berusaha supaya tetap hidup. Dan jika harus perlu semakin berkualitas di dalam menyelesaikan segala usaha. Kehidupan dunia membawa orang semakin cerdik dan cerdas ketika berhadapan dengan persoalan yang mengikat dirinya, ujian dan persoalan hidup. Supaya dirinya yang sudah tertimpa masalah tidak semakin tertumpuk masalah yang semakin berat. Tak menyerah, terus berjuang. Nah, hendaknya dalam hidup beriman pun harusnya lebih dari itu. Orang beriman harus terus berusaha dan berjuang, hidup jujur, tidak membuat kesalahan, tidak berbuat culas ataupun curang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Orang beriman, ia harus berani menjadi saksi iman dalam perkara-perkara ilahi. Bukannya menyerah, pasrah, siap mati, yang sebenarnya bunuh diri secara perlahan. Saudara-saudari, kisah bendahara yang cerdik itu membuat kita belajar untuk cerdik pula dalam perkara surgawi. Kesempatan selalu ada, berusahalah dan berdoalah, mengaku dosa dan merayakan Ekaristi. Hiduplah di dalam kejujuran dan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.